فتعالى الله الملك الحق ولا تجعل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil karimil jawad. Khalaqal insana min nutfatin wa ja'ala lahu as-sam'a wal basara wal fu'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu ورسوله لا نبي بعده الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصر الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا يا رب العالمين. معاشر الحاضرين والحاضرات والصائمين والصائمات رحمكم الله وعزكم الله. Kita bersyukur tentunya atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan, nikmat diantarkannya kita sampai pada bulan Ramadan 1445 Hijriah, dan kenikmatan kita dapat hadir di majelis yang mulia ini, yang mudah-mudahan ini menjadi bagian dan sekaligus cara kita membentuk bi'ah salihah, lingkungan yang baik, bi'ah Islamiyah, lingkungan yang Islami di harapan baru insyaallah. Dan ini mudah-mudahan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat, amin ya rabbal alamin. Yang mudah-mudahan juga ngaji seperti ini kalau di bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang bisa ditingkatkan. Artinya tidak hanya hari Ahad saja, mungkin bisa setiap hari, Pak. Saya masih ingat dulu waktu saya masih SMP, itu setiap hari yang namanya Ramadan itu wajib ngaji kitab. Jadi saya biasanya habis sholat asar itu naik sepeda sekitar 4 kilo, saya ngaji sampai maghrib. Itu SMP, Pak. Karena saya SMP belum mondok. Saya mondok itu diminta, Pak. Sebenarnya saya waktu itu berpikir cukup ngaji di daerah saya, karena waktu itu daerah saya banyak kiai. Banyak kiai, jadi saya harus gak mondok. Saya kira sudah cukup, karena bisa ngaji di pesantren-pesantren yang kita bisa laju kalau bahasa Jawanya. Bisa pulang pergi, tapi karena waktu itu saya sekolah dan Pak Kiai memanggil saya, bilang kamu harus mondok. SMA, aliyah kamu harus mondok. Akhirnya saya mondok, dan saya mondok hanya 3 tahun. Alhamdulillah 3 tahun selesai, dan kemudian lanjutin kuliah. Jadi mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang ngajinya kayaknya kalau ditambah pada mau ngaji atau enggak pada mau ngaji, Pak itu. Halo. Masya Allah, Masya Allah. Nanti coba dikasih angket itu. Jadi angketnya itu jangan hanya di DPR, tapi angket di sini juga itu. Jadi ngajinya pengennya 1 pekan sekali atau 1 pekan 2 kali, misalnya hari Sabtu dan Ahad. Kayaknya itu lebih menghadirkan suasana bagaimana harapan baru ini menjadi satu daerah yang memang nuansanya itu nuansa religius, nuansa keislaman, seneng ngaji, akur, damai. Itu kan kita kalau tua kan pengennya seperti itu, Pak itu.
Nah itu kuncinya adalah ngaji, kuncinya adalah iman kita kepada Allah, dan iman itu yang mengokohkan iman kita itu adalah ilmu tentunya. Baik jemaah sekalian, dan nanti kelihatannya kapan-kapan lah, enggak sekarang. Biar kelihatannya ngajinya agak teratur, mungkin kita bisa ambil misalnya separuh dari masjid ini. Kalau ini kan berceceran ini Pak, itu berceceran itu. Kalau misalnya kita ambil kemudian bisa bareng-bareng, ngeruyungnya agak dekat, itu kayaknya lebih bagus itu. Kita nggak usah pakai ini apa, tapi wireless aja kali ya, mungkin biar lebih maksimal insya Allah. Jemaah sekalian rahimakumullah, siang hari ini kita akan ngaji surat Yusuf, kisah yang disebut dengan ahsanul qasas, kisah yang terbaik yang itu diungkapkan oleh Allah di ayat yang ketiga. Di ayat yang ketiga itu Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Nahnu kami, naqussu menceritakan, mengkisahkan, alaika kepada engkau Muhammad, ahsanal qasasi, kisah yang terbaik. Ini kalau dikaji lama juga ini Pak. Tapi yang jelas Allah mengatakan bahwa surat Yusuf itu adalah ahsanul qasas. Karena surat Yusuf ini mengedukasi kita tentang banyak hal, terutama terkait dengan sifat adil, Pak. Adil dalam konteks surat Yusuf adalah adil terhadap anak-anak kita. Ada di antara kita yang dianugerahi oleh Allah 2 anak, 3 anak, 4 anak, 5 anak. Ada kalau pada masa sahabat itu ada yang Allah berikan anak itu sampai 120, Pak. Jadi kalau ngaji itu nggak usah nyebarin flyer itu Pak Oki. Jadi cukup itu satu keluarga 120 itu udah cukup itu. Sahabat Rasul itu namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik itu anaknya 120, tapi Bapak Ibu nggak usah tanya istrinya berapa itu. Istrinya berapa? Itu luar biasa itu. Ada yang 40, Khalid bin Walid itu anaknya 40, Pak. Jadi kalau 60 kan sudah cukup lah, itu pengajiannya nggak menyebarkan WA itu kayaknya sudah cukup itu anak-anaknya sendiri. Nah surat Yusuf itu dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, tafsiratu surat Yusuf wahya makkiyah, dan ia adalah surat makkiyah. Surat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia melalui perantaraan malaikat Jibril sebelum Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah ke Madinah. Jadi kalau nanti Bapak Ibu belajar ilmu namanya ulumul Quran, para ulama ulumul Quran itu punya cara pandang tentang kualifikasi surat Makkiyah dan Madaniyah itu ada 3. Satu yang memandangnya bi'tibariz zaman, melihatnya dalam pendekatan historis, pendekatan sejarah. Artinya ayat atau surat yang turun sebelum Rasul hijrah itu Makkiyah. Nah, adapun ayat-ayat yang turun setelah Rasul hijrah namanya Madaniyah. Yang kedua ada yang melihatnya bi'tibari makanin nuzul, tidak melihatnya dalam pendekatan historis tapi pendekatan geografis. Artinya ayat-ayat atau surat yang turun di Makkah wa ma haulaha, di Makkah dan sekitarnya itu adalah ayatun au suratun makkiyah. Di Makkah sekitarnya ada Mina, sekitarnya ada Gua Thur, ada Gua Hira, ada Arafah. Nah, itu adalah kawasan Makkah. Nah, ammal ayat abis suwar allati nazalat fil madinati wa ma haulaha itu tusamma suratan madaniyah. Adapun surat-surat atau ayat-ayat yang turun di Madinah dan sekitarnya itu namanya adalah suratun madaniyah. Madaniyah ada Kuba yang dekat, nanti ada Uhud dan lain sebagainya, itu adalah kawasan Madinah. Itu disebut dengan suratun madaniyah. Nah, surat Yusuf ini masuk dalam suratun
Makkiyah. Beberapa ulama tafsir mengatakan surat Yusuf ini turun setelah peristiwa Amul Huzn, tahun duka cita, Pak. Ketika istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidah Khadijah itu wafat. Tidak hanya Sayyidah Khadijah yang wafat, juga termasuk paman beliau yang bernama Abu Thalib. Itu dua-duanya wafat. Kita bisa bayangkan istri meninggal, paman meninggal, kira-kira sedih atau tidak, Pak? Halo? Ini bapak-bapak, ini mohon maaf ini pertanyaan. Kalau istri bapak sekali meninggal, sedih atau tidak, Pak? Sedih, Masya Allah. Sedihnya kira-kira lama atau sebentar tuh, Pak, itu? Halo? Ini pertanyaan saya kayaknya terlalu sulit dijawab ini. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat sedih karena Sayyidah Khadijah ini memang istri beliau yang sangat luar biasa. Wanita yang pertama kali mengimani apa yang didakwahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika wanita-wanita yang lain belum mengimani, Sayyidah Khadijah itu wanita yang pertama kali. Bahkan bukan hanya wanita yang pertama, orang yang pertama kali mengimani risalah yang dibawa Rasulullah SAW. Kenapa? Ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama kali di Hira, itu disampaikan pertama kali kepada Sayyidah Khadijah, istri beliau, dan ternyata beliau langsung mengimani. Baru setelah itu kepada Ali bin Abi Thalib, lalu ada Zaid bin Harisah, baru setelah itu kepada yang bukan keluarga inti, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, adapun wanita-wanita yang lain istri Rasul kan berikutnya. Ada Sauda, kemudian ada Aisyah radhiyallahu anha, yang masing-masing itu punya peran-peran dan kontribusi yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita ingin menelusuri karakteristik istri kita, nah, dan kita ingin membentuk bagaimana istri kita, belajar dari istri Rasulullah SAW. Ada yang memang istri tipologinya itu adalah seorang businesswoman. Itu aja, Pak. Istri itu kalau dagang pinter, itu Khadijah radhiyallahu anha. Ada tipologi istri yang dia adalah istri itu pinternya luar biasa, alimah. Itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Yang Aisyah ini sosok istri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita tentang banyak hal, terutama kalau di bulan Ramadan tentang al-itsar fil makanah, mendahulukan orang lain dari sisi kedudukan. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dimakamkan? Kan pada waktu itu sempat jadi polemik. Sampai kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang, beliau mengatakan, tidaklah ada seorang nabi di mana nabi itu meninggal melainkan ia disitulah dikuburkan. Maka kemudian semuanya sahabat sepakat, karena ini adalah informasi dari Rasul, maka kemudian jenazahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dipinggirkan, ya kan, dipindahkan, lalu di situ digali, lalu kemudian Rasul dikubur di situ. Setelah itu, setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, 2 tahun berikutnya Abu Bakar As-Siddiq wafat, dikuburkan di sebelah makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu masih ada tempat lagi yang sebenarnya Ummul Mukminin Aisyah itu ingin dikuburkan di situ, tapi ternyata Umar Ibn Khattab menginginkan tempat itu. Kalau kita kira-kira kita kasih atau tidak itu, Pak? Halo? Ternyata Umar Ibn Khattab itu beliau dikasih tempat oleh Ummul Mukminin Aisyah. Sebenarnya masih ada satu space untuk Aisyah. Tapi apa yang terjadi? Beliau nggak mau, Pak. Luar biasa. Padahal kalau beliau mau dikubur di sebelah makam Rasul sallallahu alaihi wasallam, kan beliau akan menjadi wanita yang diziarahi banyak orang gitu kan. Tapi beliau mengatakan, kalau nanti aku dikuburkan di sini, istri Rasulullah yang diziarahi itu hanya aku saja. Masya Allah, Masya Allah. Nah, beliau minta dikuburkan di kuburan Baqi'. Saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian tahun ini bisa berangkat ke Makkah dan Madinah semuanya. Amin. Untuk haji atau umrah. Soal bagaimana caranya,
ngadulah kepada Allah sepertiga malam terakhir, curhat sama Allah, ya Allah pokoknya tahun ini saya ingin berangkat ke sana, atur ya Allah. Nanti Allah akan ngatur sendiri, kadang lewat anak kita, kadang lewat apa? Kadang lewat mana lagi Pak? Saudara kita, kadang bisa lewat DKM Masjid Al-Furqan. Mungkin atau tidak Pak? Mungkin, kenapa enggak mungkin gitu? Sangat mungkin itu. Nanti misalnya masjid ini buat kota, ya kan, umroh hadiah untuk jamaah masjid yang berprestasi. Nah itu bisa juga Pak, buat kotak di situ. Itu kalau orang punya duit, ada tamu lihat, ini kayaknya ada program bagus ini, pahalanya banyak ini. Langsung udah saya aja. Mungkin atau tidak Pak? Mungkin, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Nanti diatur di sini yang paling rajin siapa itu? Yang paling rajin, misalnya sholat jamaahnya, yang paling rajin siapa? Nanti dilihat baca Qur'annya, yang paling rajin siapa? Yang hadir pengajian paling rajin siapa? Itu bisa Pak. Beberapa masjid sudah punya program seperti itu. Tinggal nanti kapan skala prioritas kita mengajarkan program-program seperti itu. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah wa a'azzakumullah ta'ala. Surah Yusuf diawali oleh Allah Ta'ala dengan ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Ini namanya al-huruful muqatta'ah. Huruf yang terputus-putus, ini menunjukkan akan kemukjizatan daripada Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah kumpulan dari satuan-satuan huruf. Alif itu adalah huruf dari huruf Al-Quran, lam juga bagian dari huruf Al-Quran, ra juga bagian dari huruf Al-Quran. Setelah itu Allah katakan, tilka ayatul kitabil mubin. Tilka itu artinya itu secara etimologi Pak. Nanti bapak-bapak lihat, kalau ada yang bawa apa itu Android itu, HP ada terjemah Quran, yang menjadi pertanyaan, di terjemahan itu dimaknai dengan itu ayat-ayat kitab yang jelas atau ini Pak? Itu ternyata terjemahnya adalah ini. Sama ketika Allah mengatakan alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalika itu ia isim isyarah lil ba'id. Kata tunjuk mudzakkar yaitu maskulen, laki-laki untuk jauh, tapi diterjemahkan ini. Sama ayat ini, tilka ayatul kitabil, tilka itu ismul isyarah lil ba'id untuk feminim, untuk muannas, untuk perempuan. Tapi diterjemahkan itu dengan terjemahan ini kitab. Ini ayat-ayat kitab yang jelas. Kenapa Allah mengungkapkan ayat-ayat Quran itu dengan tilka, kok bukan dengan hadihi? Nah, para ulama-ulama tafsir mengatakan itu memberikan satu isyarat akan tingginya posisi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat Al-Quran ini punya kedudukan yang sangat tinggi. Maka karena ia punya kedudukan yang sangat tinggi, maka pastikan jangan ada di antara kita yang terkena virus meninggalkan Al-Quran, yang Rasul pernah curhat sama Allah Ta'ala. Bagaimana interaksi kaum beliau terhadap Al-Quran itu, ternyata banyak yang terkena virus hajar, meninggalkan Quran. Ada dalam surah 25 itu namanya seperti masjid ini Pak, Al-Furqan, suratul Furqan. Ayat 30 nanti lihat. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala ar-rasul, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, telah menjadikan Quran ini hal yang ditinggalkan. Ya kan? Bacanya Bapak Ibu sudah dapat berapa juz? Hari keberapa sekarang Pak? Ke-7 atau ke-8 Pak itu? Masya Allah. Ini zaman sekarang, jangan sampai kita terkena virus
meninggalkan baca Quran. Ada hajrus sima'il Quran, kita tidak mau mendengarkan ayat Al-Quran. Hajru tadabburil Quran wa fahmi, meninggalkan memahami dan mentadabburi ayat Quran. Ini virus-virus yang sangat berbahaya sekali. Karena apa? Kalau kita meninggalkan Al-Quran, pastikan kita akan jatuh pada posisi yang rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi manusia. Berbeda ketika kita berkomitmen dengan Al-Quran, pastikan Allah akan mengangkat derajat kita pada posisi yang sangat tinggi sekali di sisi Allah Rabbul Alamin. Kata ayat itu memberikan satu isyarat bahwa ayat Quran itu banyak, Pak. Apalagi disandarkan dengan Alkitab. Alkitab itu yang dimaksud adalah Al-Quran. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, sekarang ini ada kelompok-kelompok orientalis yang mencoba mempelintir-pelintir ayat Quran. Mereka mengatakan, kok tilka ayatul kitab sih, kok bukan tilka ayatul Quran? Kalau gitu yang benar itu Alkitab dong, gitu. Gitu. Gimana bapak-bapak jawabnya itu kan? Kenapa tidak mengatakan tilka ayatul Quran? Padahal katanya yang tidak ada keraguan di dalamnya itu adalah apa? Alkitab atau Al-Quran juga, Pak. Itu kalimatnya juga pakai Alkitab juga. Itu kalau mereka yang belajar Al-Quran karena ada kedengkian, itu akan membalikkan fakta yang luar biasa. Tapi insya Allah kalau kita ngaji, itu kita tahu metodologinya. Ngaji itu butuh alat bantu. Kalau kita belajar Quran butuh alat bantu namanya tafsir. Ini Alkitab itu yang dimaksud apa? Kita kembali kepada kitab-kitab tafsir, bagaimana penjelasan Rasulullah, bagaimana penjelasan para sahabat-sahabat yang mereka tahu betul bagaimana Quran itu diturunkan, dan mereka mengatakan semua yang dimaksud dengan ayatul kitab ayatul Quranil mubin, yaitu ayat Al-Quran. Jadi nggak boleh pakai logika saja. Maka kalau kita nanti belajar ilmu ulumul Quran, bentuk tafsir itu ada 3. Ada tafsir bil ma'thur, ada tafsir bil ra'yi, dan satu lagi adalah tafsir isyari. Tafsir bil ma'thur itu adalah penafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Jadi Al-Qur'anu yufassiru nafsah, Quran itu menafsirkan dirinya. Kalau nanti di Quran nggak ada, kita lihat dalam hadis Rasulullah SAW. Kalau tidak ada, kita lihat penjelasan kalangan sahabat. Kalau sahabat tidak menjelaskan, bagaimana pendapat para tabi'in, itu namanya tafsir bil ma'thur. Nanti yang kedua ada tafsir bil ra'yi, penafsiran dengan logika. Akan tetapi tafsir bil ra'yi ini kemudian ada 2 kualifikasi. Ada tafsir bil ra'yil mahmud, ada tafsir bil ra'yil madhmum. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Yang terpuji itu penafsiran yang tetap dalam bingkai Al-Quran dan Sunnah, dia tidak berlawanan dengan Al-Quran dan Sunnah. Nanti kalau yang madhmum itu yang berlawanan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga tafsir isyari, tafsir berdasarkan intuisi, Pak. Itu tokohnya adalah sahabat Rasul namanya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anak dari Abbas bin Abdul Muttalib, hasil pernikahan beliau dengan Ummul Fadl, yaitu Lubabah al-Kubra. Itu lahir seorang sahabat yang hebat namanya Abdullah bin Abbas, itu sepupunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekalipun secara fisik jarak usianya itu jauh. Itu ada tafsir isyari. Ini kalau dijelaskan panjang, tapi kita nggak usah. Ayatul kitabil mubin, ayat-ayat kitab yang jelas. Jadi Quran itu jelas, Pak. Mungkin ada yang mengatakan, tidakkah kita mengenali ada yang namanya ayat muhkamat dan ayat mutasyabihah? Ayat-ayat Muhammad itu adalah ayat yang mono interpretasi. Kalau kita baca langsung paham. Ada ayat-ayat yang mutasyabih, yang multi interpretasi, bahwa kalau kita tahu maksudnya, bahwa hadhil ayah tahtaju bayaniha ila ayatin ukhra, bahwa ayat ini penjelasannya dia membutuhkan ayat yang lain. Itu namanya ayat mutasyabih. Tapi Allah ternyata sangat bijak sekali. Memang Allah kan hakim, Pak. Allah tahu Quran ini diperuntukkan untuk siapa. Tidak semua hamba-hambanya itu punya kecerdasan yang sampai pada tingkat abqari, genius. Maka Quran ini didesain oleh Allah Ta'ala dengan format yang muhkamat, itu yang mayoritas. Yang kita baca langsung paham itu yang banyak, Pak.
Ada yang memang yang mutasyabihat, dia butuh alat bantu ayat yang lain, tapi itu minoritas. Jadi inilah yang menjadikan kita semua jangan gampang kalau kemudian membaca terjemah Al-Quran, jangan gampang kalau kita baca nanti yang biasanya punya tingkat kerumitan itu enggak banyak, kasih tanda aja nanti fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanya sama yang punya kompetensi dan insya Allah akan dijawab. Kenapa? Sekarang itu ilmu sudah dihimpun, Pak. Kitab sudah dicetak semuanya. Makanya mereka yang punya konsen dalam bidang ilmu itu insya Allah itu mereka orang-orang yang ngerti lah. Ada orang-orang yang memang kalau belajar ilmu Allah Ta'ala itu menyiapkan waktunya, Pak. Sangat luar biasa. Sehari itu ada seorang ulama yang ngajar setiap hari itu 28 kitab. Kebayang atau tidak, Pak? Sehari ngajar 28 kitab. Bahkan ada yang sehari ngajar 32 kitab, itu ada, Pak. Jadi dari subuh itu, dari subuh sampai malam itu ngajar, itu orang yang seperti itu ada. Karena torikohnya itu, jalan hidupnya itu ngajar, belajar, ngajar, belajar, dan seperti itu. Nah biasanya kalau yang belajar itu yang mengcover bapaknya, Pak itu. Jadi kalau bapaknya itu punya duit banyak, pokoknya kamu belajar aja, nggak usah mikir yang lain. Ada orang itu dia karena cintanya sama ilmu, itu nggak pernah kemana-mana selama 3 tahun itu ngaji terus, Pak. Ngaji, kemudian nanti jedanya sholat, tidur sebentar, ngaji lagi, itu ada seperti itu. Maka orang seperti itu alimnya luar biasa. Dan nanti kita pelan-pelan buat pola seperti itulah. Walaupun memang tidak 28 kitab lah itu. Nanti Ramadan pelan-pelan itu ya 2 kitab lah. Gitu. Nanti kitab tafsir 1, kitab hadis 1, pelan-pelan lah gitu. Jadi saya sebenarnya pengen juga mengajak bagaimana kita semua ini orang-orang pilihan Bapak sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, sekalipun yang dipilih ibu-ibu baru berapa itu, Bu? Ada 2 atau 3 itu, Bu? Masya Allah, ini kalau Bapak Ibu bisa menciptakan bi'ah ilmiah, islamiyah di kawasan Harapan Baru, ini nanti akan menjadi teman setia kita saat kita berada di akhir. Pokoknya bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah senang ngaji istiqomah, Pak. Gak harus ngajinya sama saya, sama siapa saja, pokoknya ngaji yang istiqomah. Biar istiqomah, biar semangat, nanti pilihin ustadz yang bagus-bagus itu, Pak, gitu. Masya Allah, Masya Allah. Jadi ini nanti yang akan menjadi apa? Aset yang akan membersamai kita. Karena apa? Kata Rasulullah SAW, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajrun wa ajrun man amila biha. Siapa orang yang menghadirkan kebaikan, maka baginya pahala dan pahala orang-orang yang menduplikasi dari kebaikan yang kita lakukan. Kita bisa istiqomah seperti itu, nanti turun-temurun anak kita mengikuti, cucu kita mengikuti, cicit kita mengikuti, Masya Allah. Kita akan terus mendapatkan pahala. Ayat yang kedua Allah lanjutkan, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Quran yang berbahasa Arab agar kalian itu ta'qilun, itu mengerti, agar kalian itu paham, agar kalian itu berpikir. Nah, jemaah sekalian, ini kalau diurai panjang. Tapi poin-poin saja saya ingin menjelaskan terkait dengan Quran dan Arabiyah. Jadi Quran ini ia berbahasa Arab. Quran yang berbahasa Arab. Kenapa Allah Ta'ala itu memilih Quran itu berbahasa Arab? Karena memang bahasa Arab itu dia punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh bahasa yang lain. Terutama dari kosakatanya, Pak. Saya pernah ikut satu seminar yang diisi waktu itu narasumbernya orang Mesir, Pak. Itu beliau mengatakan, saya menulis disertasi dan disertasi saya waktu itu adalah terkait dengan kosakata dalam Al-Quran dan juga dalam bahasa Arab. Beliau mengatakan, akar kata dalam bahasa Arab kalau dibandingkan dengan bahasa Inggris, bahasa Perancis itu terlalu jauh, Pak. Tolong nanti kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya anak yang dia kuliah di sastra Inggris, tanya, Pak.
berapa jumlah akar kata dalam bahasa Inggris? Pasti anak-anak tahu itu. Karena saya sudah pernah tanya, Pak. Ya, saya tanya sama mereka yang belajar sastra Inggris itu tahu itu. Jadi akar kata dalam bahasa Inggris itu ada sekitar 100.000 akar kata. Saya dulu pernah belajar bahasa Perancis juga di SMA, tapi hilang semua karena nggak dipraktekkan. Itu akar kata dalam bahasa Perancis itu hanya sekitar 25.000 akar kata. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan adalah berapa jumlah akar kata dalam bahasa Arab? Itu ternyata 400.000 akar kata. Itu tidak ada bahasa yang lain. Sehingga apa? Bahwa setiap akar kata itu dan kalimat-kalimat yang bersinonim ternyata itu juga punya makna yang berbeda, Pak. Ini yang sering saya sampaikan. Misalnya ada kata tubuh, ada kata anibu. Nah itu kalau dalam bahasa kita diterjemahkan kembalilah. Tubuh surat 66 ayat ke-8. Anibu surat 39 ayat yang ke-54. Itu artinya kembalilah. Tapi dia punya makna yang berbeda. Oh tubuh itu artinya kembali, ia bertaubat. Dari kata tubuh muncul kata taubat. Ia menyesali, ia mencabut, dan ia tidak mengulang kembali dosa yang dia lakukan. Itu orang taubat, tapi standar ibadahnya biasa saja. Tapi kalau orang anibu itu orang bertaubat, tapi sekaligus kualitas ibadahnya itu naik, Pak. Di bulan Ramadan terutama, ya kita pastikan harus menjadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk kita berinabah kepada Allah. Itu pada kata anibu dan tubuh saja. Itu banyak sekali, Pak. Maka itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan bahasa Arab itu sebagai Qur'anan Arabian, Quran yang berbahasa Arab. Dan saya nggak nakut-nakut ini Bapak sekalian. Saya doakan insya Allah mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang ngaji di Ahad pertama di bulan Ramadan 1445 ini mudah-mudahan kita masuk surga semuanya. Amin. Cuma ada satu yang tersisa saya ingin sampaikan, nanti kalau kita masuk surga dan insya Allah masuk surga, bahasa komunikasi kita di surga itu pakai bahasa Arab itu, Pak. Gimana? Sudah bisa bahasa Arab atau belum? Masya Allah, Masya Allah. Jadi pakai bahasa Arab ternyata, Pak. Masya Allah gitu. Jadi ini Quran dan Arabiyah. La'allakum ta'qilun, agar kalian itu mengerti, agar kalian itu paham, agar kalian berpikir bahwa sesungguhnya memang bahasa Arab yang dipakai oleh Allah Ta'ala sebagai lughatul Quran itu juga mudah dimengerti. Buktinya ya kita ngerti semua ya kan? Kita tahu melalui pintu terjemah. Dan Quran ini sudah diterjemahkan ke banyak bahasa. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu lagi haji, lagi umroh, itu kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di Masjid Quba, atau mungkin sebagian ada di Masjid Qiblatain yang mungkin mampir gitu kan. Itu kan di situ banyak kita temukan mushaf Al-Quran yang multibahasa. Ada Quran diterjemah bahasa Inggris, ada Quran yang diterjemah bahasa Indonesia, ada tidak, Pak? Ada, Masya Allah. Jadi sampai seperti itu, bahasa Urdu, nanti bahasa Jerman dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Satu ayat lagi, Pak, satu ayat lagi. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami menceritakan kepada engkau Muhammad ahsanal qasas, kisah yang terbaik. Kenapa? Al-Quran ini kan kisah-kisahnya bertaburan, Pak. Surah Al-Baqarah ada kisahnya atau tidak? Ada. Di dalam surat Ali Imran kita juga dapatkan kisah bertaburan. Dalam surat Toha, surat Al-Anbiya, apalagi surat Al-Qasas, surat An-Naml, itu bertaburan dengan kisah. Tapi yang membedakan antara kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran dengan surat Yusuf adalah kisah yang Allah paparkan dalam surat Yusuf itu tertata sangat rapi sekali. Jadi satu surat yang jumlah ayatnya ada 111 ini berbicara tentang kisah Nabi Yusuf sangat rapi sekali. Maka itulah kenapa ia disebut dengan ahsanal qasas, kisah yang terbaik, yang itu banyak orang-orang Yahudi ketika mereka mendengarkan surat Yusuf ini banyak yang mereka masuk Islam. Kenapa? Ia mengetahui ini kisah yang mereka tahu betul dari kitab-kitab mereka sebelumnya, apalagi paparan ini sangat baik sekali. Dan mereka berpikir ini Muhammad
dapat kisah tentang Nabi Yusuf itu dari mana itu? Itu kalau nggak wahyu itu nggak mungkin, Pak. Nyari jejak digital, waktu itu kan belum ada, Pak, itu. Iya kan? Dunia digital kan belum dikenal. Tapi Rasulullah SAW mampu menginformasikan terkait dengan clash yang terjadi antara anak-anak Nabi Yakub. Tapi Rasulullah SAW mampu menginformasikan tentang apa yang terjadi antara Nabi Yusuf dengan wanita yang sempat menggodanya, isi pejabat, siapa namanya, Pak? Halo? Zulaikha. Ada yang mengatakan Zulaikha, ada yang mengatakan Zalikha. Tapi yang masyhur kita Zulaikha kan gitu. Yang kadang nggak ada harokatnya kan? Kadang nggak ada harokatnya. Harokat itu kan belakangan, Pak. Quran ini kita harus bersyukur. Dulu nggak ada Quran itu ada titiknya, ada harokatnya itu nggak. Itu baru belakangan, Pak. Baru pada masa sahabat Ali itu baru dibuat titik. Iya, dibuat titik. Dan titiknya dulu tidak kayak gini. Titiknya itu kalau huruf fathah itu ada di atas huruf. Nanti kalau di tengah itu dhamma, kalau di bawah itu kasroh, Pak. Nanti setelah itu masih banyak yang bingung kan? Maka kemudian Khalil bin Ahmad itu beliau orang yang pertama kali meletakkan harokat seperti yang kita kenal. Ada fathah tanwin, ada dhammah tanwin, ada kasroh tanwin. Kita mah sekarang enak, Pak. Iya kan? Jadi sudah ada titik kita kenali. Cuma kadang-kadang kalau saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu, berapa titik dalam Al-Quran, tahu atau tidak, Pak? Pernah ngitung atau tidak, Pak? Halo? Ini diingat, Pak. Ada satu kitab namanya Fununul Afnan. Itu yang ngarang namanya Imam Ibnul Jauzi. Itu baru mengatakan titik dalam Al-Quran itu ada 1.025.030 titik. Berapa, Pak? 1.025.030 titik. Ini kalau bapak-bapak, ibu-ibu percaya. Kalau nggak percaya tolong dihitung sendiri lah gitu. Masya Allah, itu luar biasa itu. Jadi sampai seperti itu Quran itu dikaji gitu. Jadi dia adalah ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadul, disebabkan apa yang telah kami wahyukan kepada engkau hadal Quran, yaitu Quran ini. Quran itu kontennya diantara adalah kisah. Karena apa? Kisah itu untuk edukasi, untuk pendidikan itu memang luar biasa, Pak. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu kalau ada pengajian itu kan, itu yang suka itu kisah-kisah atau enggak, Pak? Kisah kan? Makanya memang kita para orang tua itu juga harus kaya tentang kisah, memberikan edukasi pada anak-anak kita di rumah. Kita harus paham tentang kisah para sahabat, kisah para tabi'in, kisah para tabi'in, kisah para ulama-ulama. Dan saya termasuk yang suka dengan kisah, sehingga banyak kajian-kajian saya itu diminta di banyak tempat kajian tentang hayatus sahabah, kehidupan para sahabat. Itu jejak digitalnya masih banyak itu. Kalau Bapak Ibu sekalian lihat di YouTube, itu kajian-kajian saya banyak sekali tentang hayatus sahabah, itu banyak sekali. Jadi jemaah sekalian, rahimakumullah, wa in kunta, dan sekalipun engkau, jikalau engkau min qabli sebelumnya laminal ghafilin, termasuk orang-orang yang lalai. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, ayat-ayat Al-Qur'an ini yang menghantarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghantarkan kita ketika kita mampu menghadirkan komitmen untuk mengamalkan dalam kehidupan kita, dan juga termasuk mengamalkan ibrah atau pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari surat Yusuf, kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah, saya kira ini dulu Pak Oki ya. Ini belum masuk pada cerita, Pak. Ini baru mukaddimah, Pak, itu. Baru mukaddimah. Nah, nanti masuknya baru pekan depan insyaallah. Kita masih punya 3 kali pertemuan insyaallah. Saya kira ini kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Nabi Yusuf nikah. Iya. Saya dapat 2 riwayat. Jadi sebelum saya datang pasti akan ditanyakan tuh, makanya saya baca dulu itu. Riwayat yang pertama mengatakan bahwa memang pada akhirnya Nabi Yusuf itu nanti menikah dengan Zulaikha dan dikaruniai 2 anak. Itu riwayat pertama. Tapi riwayat yang kedua itu mengatakan bahwa sesungguhnya karena yang menjebloskan Nabi Yusuf ke penjara itu siapa, Pak? Zulaikha kan? Maka riwayat itulah mengatakan tidak sempat menikah dengan Zulaikha. Jadi ini adalah riwayat-riwayat terkait dengan apakah kemudian Nabi Yusuf nikah dengan Zulaikha atau tidak menikah dengannya. Kalau saya tawakuf. Karena apa? Quran tidak berbicara tentang nanti nikah atau tidak kan? Halo? Bapak-bapak nanti silahkan lihat. Dari ayat pertama sampai ayat yang ke-111 itu tidak ada penjelasan terkait dengan apakah nanti Nabi Yusuf menikah dengan Zulaikha atau tidak. Karena memang riwayatnya ini ada 2 versi, saya lebih cenderung tawakuf. Yang terpenting bagi kita adalah kita mengambil ibrah yang ada dalam ayat-ayat yang terkait dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Wallahu ta'ala a'lam. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya. Iya. Iya, baik. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Loh, kata Rasul suratul Waqiah itu suratul Ghina. Iya kan? Surat kaya. Ada di antara kita yang melanggengkan baca surat Al-Waqiah setiap hari? Halo? Ada atau enggak ada, Pak ini? Ini kan jawabannya kayaknya pertanyaannya gampang kan gitu ya. Jawabnya juga kayaknya gampang juga itu. Tapi memang kita akan berkata, loh, saya kan sudah baca surat Al-Waqiah, kok saya enggak kaya-kaya? Jawabannya, kan Rasul tidak mengatakan kayanya itu kaya materi kan? Kaya itu kan dia bersifat universal. Bisa kaya hati, bisa kaya ruhi spiritualitas, bisa kaya materi. Sekalipun memang ada seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan disuruh membaca surat itu, kemudian ia akhirnya diberi kelapangan rezeki oleh Allah. Cuma memang kita juga jangan letterlek memandang ayat seperti itu. Kan selalu ada hukum kausatif, hukum sebab akibat. Kita pengen kaya sekalian, tapi maaf kejujuran kita nodai dengan sifat dusta. Bagaimana kita bisa menjadi kaya? Surat Al-Waqiah itu kalau memang kita baca, insya Allah Allah menjamin kekayaan kita. Tapi nilai-nilai Islam itu harus kita aplikasikan. Jadi kalau ada orang misalnya, wah baca surah Al-Waqiah melulu setiap hari, tapi nggak pernah kerja, Pak. Gimana bisa kaya kan gitu? Nggak bisa lah. Tetap ada yang namanya hukum kausatif. Apalagi ayat yang keempat ini kan gitu. Tapi ini mestinya dibahas di pertemuan yang akan datang. Ini katanya kalau dibaca apa itu, Pak? Halo? Jadi pelet Bapak itu ya, Masya Allah. Katanya ayat ini kalau dibaca inni ra'aitu ahada asyara kaukaba syamsa wal qamara ra'aitum li sajid, itu kalau dibaca 100 kali Pak, tanpa nafas, itu yang baca meninggal dunia Pak itu. Enggak lah, ayat Quran bukan untuk pelet. Bukan untuk pelet. Sekalipun memang dulu waktu di pesantren itu saya termasuk yang enggak terlalu suka dengan ilmu-ilmu seperti itu. Tapi memang ada juga Pak. Ya namanya anak muda itu mungkin cintanya pernah
bertepuk sebelah tangan kan gitu. Wakilnya dibacain ini Pak. Wakilnya peletnya manjur juga Pak. Tapi ini jangan dipraktikkan Bapak Ibu ya. Nanti kalau dipraktikkan kok ada apa-apa, ternyata tetangganya datang ke rumah Bapak Ibu sekalian terus gitu. Ada apa-apa, saya bebas itu, Masya Allah. Bebas itu. Jadi benar adanya, tapi tetap ada hukum termasuk surah Al-Mulk. Itu kalau kita hafal surat Al-Mulk, tapi juga itu satu paketnya konsisten untuk melakukan isi daripada Al-Quran dan surah Al-Mulk. Itu insya Allah Allah akan bebaskan dari neraka Allah. Jadi Quran itu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan diri, pasti benar. Dan nasihat saya, kalau memang kita ingin dilapangkan rezeki kita oleh Allah, baca surat Al-Waqiah dan nilai-nilai Islam kita hadirkan dalam kehidupan. Allah akan menjamin rezeki kita, ya kan? Dan bahkan apalagi kalau kita doakan sekarang, Masya Allah, pinternya luar biasa. Allahumma rzuqni rizqan halalan tayyiban mubarakan min ghairi nasabin wala masyaqqatin wala ta'bin. Ya Allah, kasih rezeki kami ya Allah yang banyak, yang halal, tanpa capek, tanpa lelah gitu kan. Yang min ghairi la yahtasib ya enggak apa-apa sih gitu kan. Enggak apa-apa. Ya namanya juga minta sama Allah, kalau dikasih alhamdulillah, kalau tidak Allah juga tahu kenapa kok tidak dikasih. Wallahu ta'ala. Itu Pak Supriya. Silakan Pak. Pertanyaan saya membaca surat Al-Mulk, katanya setiap pagi setiap sholat duha itu akan menolong dosa-dosanya dalam kubur. alam barzakh. Iya. Hadis-hadis tentang fadhailu surati Al-Mulk itu banyak. Tapi membacanya bebas. Tidak harus dibaca habis sholat duha. Kapanpun kalau kita memperbanyak membaca suratu Al-Mulk, apalagi kalau kita bisa hafal surah Al-Mulk, insya Allah Allah akan menjaga kita dari azab nerakanya. Karena yang punya neraka Allah, yang punya azab kubur kan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah keutamaan daripada surah Al-Mulk. Tapi saya ingin jangan kalau kemudian kita membaca surat Al-Mulk sudah ada jaminan kemudian kita akan terbebas dari azab neraka, setelah itu dosa melulu Pak itu. Nah, itu juga nggak boleh juga itu. Artinya baca surat Al-Mulk tapi juga hindari kemaksiatan, hindari dosa, itu yang insya Allah akan memperkokoh kita, insya Allah terbebas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya sebagai penutup, saya kasih amalan Pak. Ini untuk bapak-bapak, ibu-ibu sekalian tuh. Ada 4 amalan, ada 4 hal yang kalau kita kerjakan, insya Allah kita akan masuk surga tanpa dihisab, tanpa diadab. Hadisnya sahih. Nah, cuma memang ini yang tidak diazab dan tidak yang mereka akan masuk ke dalam surga Allah Ta'ala tanpa proses auditing amal dan tanpa diazab oleh Allah, itu hanya 70.000 Pak, dari umat Rasulullah. Tapi 70.000 itu sudah diambil satu sahabat Rasul namanya Uqasyah bin Mihsan. Jadi tinggal sisanya 69.999. Ini kita kompetisikan Pak itu. Syaratnya 4, nanti kita berkompetisi. Tapi mudah-mudahan kita semua yang hadir nanti lolos semua dan masuk yang 69.999. Syaratnya 1, la yastartun, kita tidak minta diruqyah. Tidak minta diruqyah. Tahu ruqyah kan Bapak ya? Dibacakan ayat-ayat Quran biar jin itu kemudian lari dari kita. Ah, itu enggak. Ini kalau saya jelaskan ini itemnya panjang, bahasanya panjang, tapi nanti kapan-kapan kita. Tapi ini secara global aja lah. Yang kedua, layak tahun. Jangan kita melakukan pengobatan dengan kai. Apa itu pengobatan kai? Besi yang dipanaskan. Yang ketiga, wala yatatayyarun, dan jangan kita berapatis dengan suara burung dan hewan-hewan tertentu.
Itu dulu saya masih ingat kalau masih kecil ada hewan itu malam-malam ada burung gitu krek. Ini kayaknya sebentar lagi ada orang mati ini. Nah, itu namanya tatoyur. Nah, itu kalau itu sudah di-delete itu, Pak. Itu dia. Dan satu lagi wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah kita bertawakal. Ini 4 ini kalau kita hadirkan dalam kehidupan kita, insya Allah masuk surga tanpa hisab dan insya Allah tanpa diazab oleh Allah Ta'ala. Itu Bapak ya? Oke, wallahu ta'ala. فتعالى الله الملك الحق ولا تجعل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما